Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Harapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah harapan yang tidak sia-sia, karena rencananya lebih indah daripada harapan kita. Percayalah bahwa Ia adalah Allah yang rindu untuk membawa kita melangkah lebih jauh dalam rencana besar yang telah Ia sediakan bagi kita. Mari ungkapkan kasih kita kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan di ibadah online hari ini dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GBI Kebun Siri senang menyapa saudara pada pagi hari ini. Tentunya saudara bisa beribadah bersama dengan keluarga, dan itu satu kemurahan Tuhan. Berapa banyak saudara yang setuju, dan boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan, dan itu kita mau datang untuk bersyukur. Yang siap bersyukur boleh katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Say you are good.
good and your mercy endureth forever. One more time, can you sing? Lord, you are good, yeah, so good, and your mercy endureth forever, oh God. Lord, you are good, yeah. People from every nation, people from every nation and from generation, we come to worship. We worship you. Hallelujah. 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 We worship for who you are. Oh, yeah. We worship. Hallelujah. Hallelujah, we worship for who you are. You are good. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy. Can you say one more time? Lord, you are good, yeah, yeah. People from every nation and tongue. People from every nation and from generation, we come to worship. We worship you. Hallelujah. 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 We worship. We worship you. We worship. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh, yes, you are good. Say yes. Say yes. Say yeah, yeah. Say yes. Say yeah, yeah. Yeah. Ya, sama-sama katakan. You are good all the time, all the time. You are good, all the time, all the time, all the time. You are good, all the time, all the time, all the time. You are good, oh, 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 the time. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Come on, sing one more time. We worship because of who you are. We come to worship you. Yes. Oh, with all our heart, with all our mind. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Worship. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. For who you are. For who you are. One more time. You are good, so good, so good. Oh yes you are. Oh yes you are. Yes. Dan Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah pujian kami. Engkau Allah pengharapan kami. Kekuatan hidup kami. Yang percaya katakan amin. One more time. Tuhanlah kekuatan dan masmur, dan gunung batu
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, setiamu. Itulah yang kami percayai, yang kami yakini. Tuhan setia. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan. Ya, Tuhanlah. Boleh angkat tangan kita sama-sama katakan, Dia gunung. Ya, hanya padamu, Kaulah menara dan kota. Are you ready? Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan yes. Mari mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Yang setuju katakan haleluya, yang setuju angkat dua tangan kita, yuk sama-sama. Dan kita bersyukur buat Tuhan, sebab Dia baik. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu takkan pernah berubah. Oh, hatiku percaya walau bumi gunung-gunung beranjak, setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tiada berubah, tiada berubah. Goncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Angkat tangan kita katakan, kasih ya Tuhan tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yes! Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Kau sangat baik dalam hidup kami Bapa. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami sungguh mengasihi-Mu Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Syaralabashakayaralabashandaya. Kiaralabashandayaralabashakayaralabu. Yes, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, Lord, and all my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that
of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. Yes, you are Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Sekali lagi kita katakan, all my life, and all my life you have been faithful. Yes, you are Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Angkat tangan kita sama-sama kita nyatakan, your goodness is running after me. Ah, your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. You've been faithful, Lord. And all my life you have been faithful. Yes, you are Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life, you have been faithful. Yes, you are faithful, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. Oh, I will sing all the goodness of God. Oh, you're so good, Lord. Oh, we worship you, Lord. Your goodness, Lord, is running after me. It's running after me. Thank you, Jesus. Oh, we
Kau setia Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita katakan, all my life, and all my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Kami percaya itu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa. Kami rindu mendengar isi hati-Mu. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Untuk kuasa Roh-Mu bekerja. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi. Yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya.
Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semua? Saya percaya Tuhan memberkati kita, dan sepanjang tahun yang lalu sampai hari ini saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dan itu adalah karena kebaikan Tuhan, dan itu adalah semua karena kemurahan-Nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan bagi Anda semua. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik mengenai bagaimana kita melangkah dengan iman kita. Iman yang bukan cuma secara virtual di pikiran, iman yang bukan cuma sekedar kita ngerti, kita pahami, yang ada di pikiran kita secara intelektual, tetapi iman yang kita praktekkan, kita jalankan, saudara. Bukan cuma sekedar tahu, tapi kita alami dan lewat iman ini. Dan tema yang saya ambil adalah just do it, kerjakan saja, ya. Itu adalah moto dari salah satu dari merek sepatu olahraga, tentunya Anda tahu semua. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara soal just do it, ini bicara soal bagaimana saudara bertindak dengan apa yang ada pada Anda, pada saya, dan apa yang bisa dilakukan oleh Anda, oleh saya, berdasarkan iman yang ada. Saudara, kalau untuk mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan, apa yang ada pada kita, semua orang bisa. Tetapi yang paling penting adalah kita berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan karena kita yang bisa, tetapi Tuhan yang memampukan. Kepercayaan atau iman kita kepada Tuhanlah yang membuat kita sanggup mengerjakan hal-hal yang di luar kapasitas dan kemampuan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sadar atau tidak, realitas surga, janji-janji Tuhan yang kita tahu itu, saudara, bisa terjadi dalam hidup kita sebenarnya bukan karena kita ngerti firman,
karena kita mengenal Tuhan, sekalipun itu betul dan itu baik, tetapi sebenarnya saudara, realitas sorga itu bisa nyata dalam hidup saudara karena adanya tindakan iman saudara. Iman yang bertindak. Iman bukan cuma sekedar perkataan, bukan cuma sekedar pengertian, sekali lagi ya, tapi iman itu harus menyatakan tindakan. Saudara, pernahkah Anda ditawarin atau melihat sebuah eksibisi atau mungkin sebuah pameran mobil? Saudara, sales yang penjualnya bilang mobil ini bagus, bantingannya bagus dan sebagainya, suspensinya bagus. Mungkin Anda bisa percaya, tapi Anda akan menjadi semakin yakin ketika Anda test drive, betul? Ya, saudara, iman saudara tidak cukup sekedar tahu, tapi perlu ada test drive, dan itu artinya melakukan tindakan iman. Ya, saudara, banyak kali kita memikirkan hal-hal yang nggak ada sama kita. Kita mengkhawatirkan apa yang nggak ada pada kita. Kita khawatir dengan apa yang tidak bisa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, nggak akan ada habisnya kalau Anda memikirkan apa yang nggak ada pada kita, yang kita nggak bisa lakukan. Tapi apa yang ada padamu, apa yang bisa kita lakukan, kerjakan saja. Saudara, ini sebabnya penting. Iman itu menjadi landasan yang sangat-sangat penting. Karenanya Yesus berkata, pada waktu dia datang kedua kali, apakah dia bisa menjumpai iman? Kenapa? Karena iman ini adalah substansi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1 kalau Anda baca, ya saudara, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, iman itu adalah substansi, is a substance, semacam sebuah materi, saudara. Ya, saudara, itu sebabnya saudara, tanpa iman kita nggak akan bisa melihat perwujudan dari janji-janji Tuhan. Realitas dari sorga yang ada di atas muka bumi ini kita nggak bisa alami. Saudara, mari kita lihat ada satu firman Tuhan, betapa pentingnya kita baca dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-7. Ini bicara tentang Saul ketika diurapi oleh Samuel menjadi raja. Nah, perhatikan firman Tuhan bilang begini, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Jadi Tuhan nggak bilang bahwa apa yang nggak ada, apa aja yang ada di tanganmu, kerjakan sebab Tuhan menyertai engkau. Penyertaan Tuhanlah yang menjadi kuncinya, bukan apa yang ada pada kita. Saya ulangi, penyertaan Tuhanlah yang menjadi kuncinya, bukan apa yang ada pada kita. Kita seringkali merasa nggak cukup, nggak bisa. No, penyertaan Tuhan itu yang membuat saudara mampu dan bisa mengerjakannya. Iman saudara ditambah dengan penyertaan Tuhan, itu adalah yang dahsyat. Yakobus 2 ayat 22, firman Tuhan berkata apa? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman tidak bekerja sama dengan kekhawatiran. Iman tidak bekerja sama dengan apa yang kita pikirkan nggak bisa. No. Tetapi semua itu adalah dengan perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Rupanya saudara, kalau iman Anda praktekkan, dia bertumbuh. Anda praktekkan, dia bertumbuh. Anda praktekkan, dia bertumbuh. Itu sebabnya ada orang berkata bahwa apa yang Anda tidak pernah gunakan Anda akan kehilangan. Yes, whatever you don't use, you gonna lose it, katanya dalam bahasa Inggris. Apapun yang Anda nggak gunakan, Anda akan kehilangan. Tangan kanan yang Anda jarang gunakan, Anda pakai tangan kiri terus, makin kecil lama-lama. Itu sebabnya iman saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau Anda tidak mempraktekannya, Anda tidak melakukannya. Bisa katakan amin? Yes. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 9, ada lagi satu cerita di mana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Tapi sebelumnya saudara, dia berkata kepada muridnya, kasih makan. Dia tahu apa yang mau dia lakukan, tapi dia lagi mau ngetes Filipus, saudara. Tapi saudara, murid-murid berkata, mana ada, duit sebanyak ini mana ada, 200 dinar juga nggak cukup, kira-kira gitu. Kita baca ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi, katanya apa? Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kadang-kadang saudara, kita lebih percaya kepada apa yang kita miliki ketimbang Tuhan. Saya ulangi, kita lebih percaya pada apa yang kita bisa lakukan, yang kita miliki, daripada Tuhan. Ingat tadi saya berkata, penyertaan Tuhan, iman kita sama Tuhan itu jauh lebih penting. Suatu ketika di masa-masa kekeringan, saudara,
Di masa itu kekeringan dan Elia dia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Masih ingat cerita itu ya di dalam 1 Raja-Raja, saudara. Tapi kemudian ketika sungai itu menjadi surut, Tuhan minta dia pergi ke Sarfat untuk menemui seorang janda. Nah, janda ini juga tentu dalam keadaan kekeringan. Suatu ketika dia datang, dia minta, tolong berikan aku air. Nah, ketika janda itu mau membuat air, dan sebelum dia membuat air, untuk mengambil air buat Elia, Elia mengatakan, berikan aku roti. Ayo kita baca ayatnya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Alkitab berkata begini, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, yaitu mau mengambil air, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia minta apa? Sepotong roti. Perhatikan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, janda ini, perempuan ini berkata bahwa nggak ada roti. Tapi Elia minta roti. Menarik ini, saudara. Elia minta apa? Roti. Janda itu bilang apa? Nggak ada roti. Pertanyaannya, ada roti apa enggak? Pertanyaannya, sebenarnya ada roti atau enggak? Karena Elia minta roti, janda itu bilang nggak ada. Saya percaya, saudara, Elia adalah nabi besar. Dia bukan nabi abal-abal, saudara. Nabi kalengan, bukan, saudara. Nabi kardusan, bukan. Dia nabi besar. Dia nggak mungkin bicara minta roti kalau dia nggak tahu itu ada roti. Dia sudah bisa melihat ada roti, tapi perempuan ini belum bisa melihat. Nah, Tuhan mau bekerja dari apa yang ada di tangan perempuan itu, Tuhan akan mengolahnya menjadi roti. Saya percaya apa yang ada di tangan saudara hari ini, Tuhan bisa mengolah menjadi sesuatu yang dahsyat. Bisa katakan amin. Tahukah saudara, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia merasa tidak berdaya, nggak ada apa-apa, nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, ada apa di tanganmu? Tongkat. Tuhan nggak tanya, nggak cari yang lain, enggak, yang ada di tanganmu. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Hari ini saya mau mengajak saudara, Anda jangan memikir terlalu jauh. Kalau Anda mau bertindak, bertindaklah dengan apa yang ada. Saudara yang dikasihi, saya mau bersaksi dulu sedikit sebelum saya nanti lanjutkan firman Tuhan. Saudara, ketika saya mulai melakukan renovasi di gereja saya, Bapak Ibu Saudara, saya ingat sekali itu udah beberapa tahun, saudara, mau merenovasi dari satu lantai ke lantai berikutnya. Ketika saya mau renovasi, nggak ada duit, kurang duitnya sama sekali. Dan duit itu dalam artian untuk jemaat saya nggak mungkin untuk bisa dengan dana sebesar itu, sulit gitu loh. Nah, rupanya saudara, saya hanya bilang begini, hati saya bilang, ya udah lanjutkan, kerjakan saja. Saya kerjakan. Dan luar biasanya adalah ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan bekerja. Dan saya juga menabur tentunya, saudara. Saya juga menabur, dan jemaat pekerja pada menabur. Apa yang terjadi? Selesai. Dan tiba-tiba saja, saudara, juga ada satu orang datang, dia biasanya tinggal di luar negeri, dalam artian ini di Singapura. Tetapi dia sering bolak-balik ke Jakarta. Nah, kalau di Jakarta dia jarang ke gereja. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu dia coba datang di gereja kami. Ketika dia datang, saudara, akhirnya dia merasa pas. Nah, ketika dia merasa pas, dia bolak-balik. Sebelum dia ke Singapura, dia kalau di Jakarta, dia ke gereja di tempat kami. Lalu dia tahu akan ada renovasi. Dan dia tanya, kurangnya berapa? Kurangnya sekian. Dia bilang, saya yang tutup. Orang baru loh, saudara. Saudara, saya percaya, saudara, di dalam hidup saudara, dalam hidup saya, pribadi lepas pribadi, kalau engkau berjalan dengan iman, berjalan melakukan tindakan iman, saya percaya Anda nggak tahu gimana caranya Tuhan memberkati. Tuhan punya 1001 macam cara, bahkan cara yang melampaui akal pikiran kita dan doa kita. Mari kita lihat cara kerja Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja? Yang pertama, Tuhan bekerja melampaui apa yang ada pada saudara, apa yang ada pada saya. Dan bahkan bukan berdasarkan apa yang Anda dan saya miliki. Bukan berdasarkan yang kita miliki. Sekali lagi, cara kerja Tuhan yang pertama, Dia bekerja melampaui apa yang ada pada kita dan bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Percayalah, cara kerja Tuhan itu melampaui. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia melampaui doa kita, saudara. Makanya Tuhan memakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang
merasa dirinya bijak. Karena Tuhan tidak perlu ada orang-orang hebat, karena dia sudah hebat. Halo, ada amin saudara? Kalau dia memakai orang hebat, baru ada sesuatu, berarti Tuhannya nggak hebat. Ngerti maksud saya? Kalau Tuhan tunggu atau mau memakai orang hebat untuk bisa mempengaruhi orang lain, berarti Allahnya tidak hebat. Justru Allah kita hebat, dia memakai orang biasa bisa mempengaruhi orang hebat. Itu yang kata Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 29, nanti Anda baca. Saudara yang dikasihi, saya mau ajak saudara perhatikan baik-baik, jangan pakai keterbatasan kita untuk membatasi Tuhan. Saya ulangi, jangan pakai keterbatasan kita untuk membatasi Tuhan. Karena kita serba terbatas, makanya kita batasi Tuhan. Cerita tadi saudara kembali lagi kepada janda di Sarfat, dengan keterbatasannya, dia mau makan kuenya, dia mau masak, dia mau makan, dia mau mati. Habis itu. Saudara, kalau dia lakukan itu, betul-betul dia akan mati. Serius, dia akan mati karena segitu yang dia ada. Tapi saudara, ketika Elia berkata, berikan itu dulu kepadaku, maka apa yang terjadi? Ketika janda itu bertindak dengan iman, padahal dia juga belum kenal Elia, tapi dia mengambil langkah dengan iman, dia menyerahkannya, apa yang terjadi? Minyak, tepung tidak pernah habis. Semasa kekeringan terus ada. Karena dia bekerja melampaui apa yang Anda miliki, dan dia tidak tergantung pada apa yang ada pada kita. Katakan amin. Itu adalah yang pertama. Sampai di sini jelas? Yang kedua, cara kerja Tuhan yang kedua adalah dia tidak dapat dibatasi oleh pikiran, doa, dan bahkan apa yang ada pada kita. Nggak bisa dibatasi. Kalau dia mau bekerja, dia melampaui apa yang ada pada kita, dia melampaui apa yang kita doakan. Maksudnya apa yang kita doakan? Dia bekerja melampaui apa yang kita doakan. Karena gini saudara, kita berdoa, bahasa kata-kata kita bisa terbatas, betul? Pikiran kita bisa terbatas, betul? Tapi Tuhan itu bekerja beyond, melampaui pikiran kita, melampaui doa-doa kita. Karena kita nggak sanggup untuk berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Karena ada ayatnya, Yesaya 55 berkata bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu. Artinya kita nggak bisa sanggup memikirkan cara berpikir Tuhan. Dan cara berpikir kita terbatas. Doa kita juga terbatas, kata-kata kita terbatas. Contoh, kita berdoa, Tuhan berkati aku dong, aku mau punya sebuah rumah. Yang kecil aja nggak apa-apa. Padahal Tuhan mau menyediakan saudara yang jauh lebih besar daripada itu. Bukan cuma rumah, Tuhan menyediakan Anda punya ladang pelayanan yang jauh lebih besar. Kita nggak sanggup mikirin itu, saudara. Tetapi Tuhan bisa menyediakannya beyond, melampaui. Katakan amin. Makanya iman itulah yang membuat yang nggak ada menjadi ada. Ibrani 11 ayat 1 berkata demikian. Yang ketiga, ia seringkali membuat kejutan. Cara kerja Tuhan itu sering bikin kejutan. Yang kita sendiri kadang-kadang nggak pernah bayangkan. Saya cerita sedikit, saudara. Bikin kejutannya itu seperti apa? Ya, saya cerita sedikit supaya saudara bisa kira-kira mengerti. Ambil contoh suatu kisah yang mungkin Anda belum pernah dengar, beberapa sahabat atau teman-teman saya yang lain pernah dengar ya. Begini, waktu saya masih menjadi seorang karyawan di bank, awal-awal masih menjadi trainee loh saudara. Baru pulang dari sekolah dari luar negeri, saya bekerja saudara, saya belum jadi pendeta waktu itu, belum. Nah saudara, saya pun dikasih mobil, dikasih sama orang tua saya, ayah saya kasih pinjem untuk pakai, dibeliin untuk saya pakai ke kantor. Mobil itu masih mereknya Suzuki Forza kalau tidak salah, saudara. Ya, nah saya naik mobil menuju ke tempat kantor saya, terjadi tabrakan beruntun di Tomang. Di Tomang, di rumah saya di Puri Indah menuju ke kantor di Sudirman, lewat di Tomang terjadi tabrakan beruntun. Dan saya menabrak mobil truk di belakang, paling belakang saya, ringsek mobil saya di depan. Nah, biasanya kita harus berurusan dulu nih. Entah kenapa bapak-bapak itu di situ lagi ngomong-ngomong, ribut-ribut, akhirnya dia lihat saya, dia bilang gini, udah kamu jalan aja deh. Dia lihat saya masih terlalu muda kali ya waktu itu ya. Dan saya rasa Tuhan juga yang membuat saya bisa lolos dari situ. Udah deh, jalan aja, cepat jalan. Ya udah saya jalan sampai di kantor terlambat. Saya bekerja di bank asing waktu itu. Bos saya nungguin saya di kantor. Dia bilang, kenapa kamu terlambat begini lama? Karena kalau di bank asing, perusahaan asing kan cukup ini ya, sudah disiplin. Saya cuma bilang begini, saya tadi mengalami kecelakaan. Oh ya? Gitu. Nah, dia duduk, di belakangnya ada kaca, jendela, dan di belakang jendelanya itulah tempat parkir. Lalu saya berkata, kayaknya saya parkir di situ deh Pak. Dia lihat, terus begitu dia lihat dari atas ke bawah, dia bilang, oh itu mobil yang ringsek itu ya? Iya, yang warna hitam itu ya? Iya.
Kamu asuransi? Enggak, saya bilang. Bagaimana saya mau asuransi? Saya masih jadi training, gaji juga belum cukup, saudara. Mau bagaimana, saudara? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, di siang hari, ketika semua lagi makan siang, dia nggak makan siang gantian gitu ya. Dia ada schedule makan siang yang berbeda. Dan saya juga nggak makan siang waktu itu. Jadi saya berdua di satu ruangan. Dia panggil saya, Leo sini. Lalu duduk di depan dia, kenapa kamu nggak asuransi? Ya saya bilangin apa adanya gitu ya. Lalu kemudian dia buka laci, rupanya dia udah sediain amplop. Saya juga nggak tahu dari mana dia sediain. Sebelumnya mungkin dia udah sediain. Dia kasih amplop, dia kasih saya. Ini buat kamu, betulin Gih, katanya gitu. Saya terima. Saya bilang terima kasih. Nah sementara itu saya telepon teman saya yang bergerak di bidang perbengkelan. Dia datang, dia lihat, dia tinjau. Saya minta quotation, harga berapa kira-kira kalau servis ini, diperbaiki ini. Karena saya nggak asuransi. Dia bilang sekian nilainya. Nilainya itu seperti, buat saya gede banget. Karena itu 1 bulan gaji saya pada waktu itu. Ya saya diam aja. Kalau saya minta sama orang tua saya pasti dicukupi, pasti. Tapi kemudian saya nggak mau, saya berdoa sama Tuhan. Pulang saya buka amplop itu. Ketika saya buka amplopnya, jumlahnya separuh dari yang saya perlukan. Masih kurang berarti? Iya. Tapi saya bilang ya udah saya serahkan. Tuhan itu bisa bikin kejutan sekali lagi. Amin? Yes. Nah, saya belum menikah. Saya tinggal di rumah ayah saya. Di kamar depan. Ya, di kamar depan, di kamar saya ini depannya lagi dekat sama pagar rumah. Jadi saya bisa dengar orang yang masuk keluar di pagar. Nah, setelah saya lagi mau tidur udah malam, tiba-tiba pagar di rumah saya diketok. Pembantu keluar, lalu ada seorang berkata, "Ini rumahnya Pak Leonardo." Saya dengar nama saya. Saya diamin dulu, maksudnya apa nih? Saya diam jadi kamar. Lalu dia bilang, "Ada Pak Leo." Dia bilang, pembantu saya bilang, "Udah tidur kali Pak." "Oh ya udah deh, jangan ganggu, nih titip ini aja buat Bapak," katanya gitu. Ya udah. Setelah dia nggak lama saya lihat nama saya disebut, wah ini kan kayak Samuel dipanggil sama Tuhan itu ya saudara. Lalu kemudian saya keluar, saya tanya pembantu saya, "Tadi ada yang nyari saya?" "Iya." "Siapa?" "Nggak tahu, dia udah jalan." Ini tapi dia titip. Saudara, saya buka amplopnya di kamar saya, jumlahnya persis separuh dari apa yang saya perlukan. Full, dipenuhi. Kejutan? Yes. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang kasih itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Makanya iman itu disempurnakan lewat apa? Perbuatan. Bertindak dalam iman. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, kerjakan apa yang Anda bisa kerjakan, ya. Jadi untuk bisa mengalami realitas surga dan penggenapan janji-janji Tuhan, lakukan hal yang sederhana, bukan yang rumit. Saya ulangi sekali lagi, untuk bisa mengalami, siapa yang mau mengalami realitas surga? Mau alami? Kalau Anda mau ngalamin realitas surga dalam hidup saudara setiap hari dan penggenapan jadi janji-janji Tuhan, lakukan yang sederhana, bukan yang rumit. Ambil tindakan. Kerjakan apa yang ada pada saudara dan saya, apa yang ada pada kita, dan kerjakan yang bisa dilakukan. Landasannya iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, saya mau ajak saudara untuk melihat satu ayat lagi saudara. Kita akan melihat saudara satu kisah di mana nanti sebelumnya ini saudara kita akan melihat bagaimana slide ini kita lihat dulu terlebih dahulu ya sebelum saya membacakan ayatnya. Jangan pernah menyepelekan. Jangan pernah menyepelekan atau meragukan apa yang ada pada saudara dan saya. Apa yang bisa lakukan. Jangan pernah sepelekan. Yakin Tuhan bisa mengerjakan melampaui. Ingat ada 3 cara Tuhan bekerja ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, apabila Tuhan berbicara, sekali lagi apabila Tuhan berbicara kepada saudara, memberitahu kepada Anda apa yang harus dilakukan. Kalau Anda dengar khotbah seperti sekarang, Anda dengar nasihat, Anda lagi berdoa, Anda dengar Tuhan bicara, apa yang Anda harus lakukan, saya tantang Anda pada hari ini untuk mulai mengambil tindakan nyata, bukan tindakan virtual di dalam pikiran. Saya challenge Anda, tantang Anda. Kalau Anda tahu ini yang saya harus lakukan, kerjakan. Saya percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat. Katakan amin. So Anda harus melakukan itu, just do it. Katakan just do it. Jangan pernah anggap sepele. Saudara, satu ketika saudara, Elisa muridnya Elia didatangi oleh seorang janda. Janda ini suaminya nabi. Nabi ini muridnya Elisa. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan hutang.
Itu ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Nanti Anda baca, saudara. Saudara, dia meninggalkan hutang. Nah, penagih hutang atau debt collector, bahasa kerennya, sudah datang mau mengambil kedua orang anaknya untuk bayar hutang. Karena dulu orang kan bisa jual beli budak, gitu ya. Jadi dia mau ambil untuk jadi budak supaya dia bisa jual. Kira-kira begitu, saudara. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, namanya ibu, mana tahan begitu. Datanglah dia kepada Elisa. Ketika dia datang sama Elisa, minta tolong, Elisa tanya, ada apa di rumahmu? Oh, saya cuma punya ada sebuah buli-buli berisi minyak. Sebuah, coba bilang sebuah, yes. Sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli. Nah, lewat itu saja Tuhan bisa pakai. Yang penting apa yang ada. Tuhan bisa bikin mujizat dari apa yang ada. Kalau hari ini Anda merasa saya punya cuma segini, saudara tahukah saudara, daripada Anda tahu uangmu yang terbatas dan hanya terbatas buat saudara, kenapa Anda nggak belajar juga hari-hari ini, saudara, untuk belajar menabur? Ya, Bapak Ibu Saudara, kata sebuah buli-buli kecil. Lalu dikatakan sama Elisa apa? Elisa bilang begini, pinjam bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Hubungannya di mana? Bayar utang tuh perlu duit. Hubungannya di mana dengan pinjam bejana? Dia nggak tahu, tapi dia melangkah iman. Itulah iman seringkali beyond, melampaui akal pikiranmu, melampaui bahkan saudara yang Anda miliki. Dia pinjam, dia bilang jangan terlalu sedikit. Setelah dia pinjam, lalu apa dia bilang? Elisa bilang, masuk ke dalam ruangan, tuang buli-buli yang berisi minyak itu kepada bejana. Masuk di akal nggak? Ya enggak lah. Saudara, buli-buli yang kecil masukin ke bejana, kalau dituang, di sini kosong, di sini penuh, kira-kira begitu kan? Ya dong, satu dituang berarti ini kan mestinya kosong. Tapi rupanya begitu dituang, di sini penuh, di sini masih ada. Yang kedua dituang, di sana penuh, yang kedua di sini masih ada. Itulah mujizat terjadi. Itulah realisasi sorga terjadi. Lakukannya apa? Tindakannya sederhana. Elisa nggak minta yang rumit-rumit. Yuk, percaya nggak? Hari ini Anda percaya nggak dengan firman Tuhan? Bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Katakan amin. 5 roti dan 2 ikan, sama. Cuman 5 roti, 2 ikan, tapi sesuatu yang dahsyat. Haleluya. Katakan amin. Ya, saudara tahu pasta gigi Colgate nggak? Nah, saudara, pasta gigi Colgate Anda mesti tahu ceritanya. Banyak orang di anak-anak muda sekarang nggak tahu ceritanya William Colgate. Saudara, Colgate dulu, waktu di awal, sebelum dia bisa punya perusahaan Colgate, dia cuma punya uang $1 saja. $1. Di masa itu mungkin cukup besar $1, tapi ya sebesar-besarnya $1, saudara. Tapi dia setia loh, mengembalikan persepuluhan $1 ini, karena dia diajar. Karena di zaman-zaman waktu itu nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Alkitab diajar betul, saudara. Dia kembalikan persepuluhan. Jadi dia hidup dari sisanya. Dan dia bekerja, dia bekerja, dia bekerja. Nah, lewat dia bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Singkat cerita, akhirnya dia bisa mempunyai perusahaan yang namanya Colgate, yang disebut pakai namanya, yaitu pasta gigi Colgate. Saudara, ketika dia mulai diberkati, apa yang terjadi? Dia mengambil keputusan. Kalau dulu saya kasih 1/10, kembalikan ke Tuhan, 90 aku pakai. Sekarang aku balik. 90 aku serahkan kepada Tuhan, 10% aku pakai, sudah cukup. Keren nggak? Keren, saudara. Saya nggak berkata bahwa Anda harus melakukan hal yang ekstrim seperti itu, karena itu imannya Colgate. Tapi paling tidak Anda mesti mengerti bahwa di dalam kondisi pandemi seperti ini, justru ketika engkau membutuhkan pertolongan dari Tuhan, membutuhkan berkat dari Tuhan, Anda bukan cuma sekedar, saudara, berdoa, tapi Anda harus melakukan tindakan iman. Saudara yang dikasihi, anak satu-satunya dari Abraham adalah Ishak. Ketika Tuhan minta persembahkan anak ini, Tuhan tidak bilang begini sama Ishak, sama Abraham. Tuhan tidak bilang, serahkan anakmu Ishak, nanti aku akan kasih gantinya. Nggak ada. Kalau orang Manado bilang, nggak ada DP ayat. Nggak ada, saudara. Nggak ada ayatnya. Nggak ada janji Tuhan seperti itu. Tapi Abraham, imannya membuat dia bertindak. Imannya membuat dia bertindak.
Nah, ketika dia bertindak, dia menyerahkan anaknya, luar biasa. Ternyata Tuhan sudah sediakan domba atau kambing untuk bisa disembelih buat korban, bukan anaknya. Kenapa? Karena di dalam Ibrani pasal 11 kalau Anda baca, Abraham belum pernah lihat ada orang dibangkitkan, tapi dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati. Luar biasa, saudara. Halo, ada amin, saudara? Yes. Banyak orang bilang begini, saya akan melayani Tuhan kalau saya nanti udah ada waktu. Saya percaya kalau udah ada waktu, nggak akan dia melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan bukan soal ada waktu atau enggak. Tapi apakah kita mau bertindak dengan iman kita, percaya dengan waktu yang disediakan sekarang, kita mau melakukannya dengan iman? Ada lagi orang yang bilang begini, saya akan menabur, saya akan memberi, saya janji deh, kalau saya sudah diberkati, kalau saya sudah kaya. Percaya nggak, saudara? Manusia nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Kaya nih ya, sekarang nih dalam level tertentu, katakan levelnya level di 2, naik ke level 4. Udah dong, nggak cukup, dia bilang saya tunggu nanti sampai level 6. Level 6 naik lagi level 6, level 8, dan seterusnya. Artinya apa? Memang pada dasarnya nggak mau bertindak dengan iman. Belajar bertindak dengan iman, saudara, di level Anda. Nanti perbuatan imanmu itu akan menyempurnakan imanmu. Makin Anda melangkah, makin Anda berjalan, maka iman Anda akan makin besar. Maka apa yang terjadi? Berkat, mujizat, realitas sorga akan semakin nyata. Saudara, jangan menangkap pesan saya ini keluar dari konteks ya. Karena saya lagi bicara soal tindakan iman. Saya nggak bilang pengenalan Tuhan, karakter nggak penting. Bukan itu loh, saudara. Karakter penting, pengenalan akan Tuhan penting, hidup yang benar penting, kudus, hidup dalam kekudusan itu sangat penting, kedewasaan rohani sangat penting. Tapi tema saya hari ini, saya lagi bicara soal tindakan iman. Karena Bapak Ibu Saudara, apa yang ada pada saudara, lakukan. Ada lagi yang bilang, tunggu nanti anak saya sudah besar. Nanti anak sudah besar ada lagi kebutuhan yang lain kok. Halo, ada amin, saudara? Ada satu ayat terakhir, ya, yang saya hanya kutip aja. Tuhan bilang begini, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Matius 16. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Pernah baca ayat itu? Nah, ayat itu berkata, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Artinya surga menunggu Anda dan saya di bumi ini. Bukan sebaliknya, bumi menunggu surga. Karena kita dulu yang melangkah, Tuhan backup. Kita dulu yang melangkah, Tuhan bekerja. Ketaatan yang kecil, langkah iman yang kecil menghasilkan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun pelayanan, Anda harus lihat. Ambil tindakan iman. Just do it. Haleluya. Katakan amin. Just do it. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siap melakukan itu? Melihat realitas surga terjadi dalam hidup pribadi dan di dalam kehidupan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pesan-pesan-Mu ini. Biarlah Tuhan kami belajar Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau. Belajar Tuhan bukan iman secara virtual, tapi iman yang nyata dalam hidup kami. Bawa jemaat-Mu untuk terus dewasa, iman yang disempurnakan, makin hari makin disempurnakan. Karena iman bekerja sama dengan perbuatan. Biarlah perbuatan mereka atas dasar iman mereka melangkah. Berdasarkan apa yang ada pada mereka, berdasarkan apa yang mereka bisa lakukan. Itu dikerjakan bersamamu dengan iman, perkara dahsyat terjadi. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau terus bekerja menyempurnakan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang setuju katakan amin. God bless you. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Full Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Sehubungan dengan libur Hari Raya Idul Fitri, Full Menyembah diliburkan dari tanggal 13 sampai 15 Mei 2021 dan aktif kembali pada tanggal 17 Mei 2021. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom.
Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Ibadah online minggu depan, kita akan merayakan HUT GBI Kebon Siri yang ke-17 pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021. Ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Jessica Tanusudibyo. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Dunia Roh 6. Karunia Roh lebih unggul dari indera ke-6. Pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 pukul 6 pagi. Bersama Bapak Aruna Wiryo Luhito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan keempat wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami mau berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan Bapa, kami juga yang berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur, bupati serta sampai kepala desa, dari pusat sampai ke daerah, diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Biar takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. Angkat tangan kita sama-sama. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, let incense arise. Day and night, day and night. Oh, day and night. You are worthy of you are worthy
Tuhan.